Halo semua, perkenalkan nama saya Margarita Surenity Askani Rahayu dengan NIM 23F30001. Nah, sekarang ini saya akan melakukan praktikum pengukuran dan rangkaian listrik. Nah, percobaan yang akan saya lakukan yaitu rangkaian RLC pada kondisi tunak. Nah, tujuan dari percobaan tersebut yaitu mengetahui perilaku rangkaian yang mengandung komponen R, L, dan C pada sumber sinusoidal. Nah, alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama ada osiloskop, ada EFG, ada modul, dan ada multimeter, serta kabel-kabelnya. Oke, sebelumnya kita kalibrasikan terlebih dahulu untuk osiloskopnya dengan menggabungkan ground ke ground, yang ini ke sini. Selanjutnya kita sambungkan kabel osiloskop ke kabel AFG-nya dengan menggabungkan ground ke ground dan ini ke sini. Baiklah, kita atur pada frekuensi 1 kHz. Dengan amplitudenya 10 volt. Oke, selanjutnya saya akan mengatur pada frekuensi 2000 kHz. Setelah itu kita akan mencari gelombang pada rangkaian R dan L. Nah, dari AFG-nya kita sambungkan ini ke positif, ini ke negatif. Nah, setelah terpasang kita akan melihat gelombang pada rangkaian A dan B, itu pada resistor. Nah, caranya seperti ini. Nah, didapatkan hasil gelombangnya seperti itu. Selanjutnya kita akan mengukur pada induktornya dengan cara seperti tadi. Oke, didapatkan hasilnya seperti ini. Didapatkan hasil gelombangnya pada osiloskop, perbandingan gelombang dari resistor dan induktornya adalah seperti ini. Sekarang kita akan mengukur tegangan pada rangkaian R dan L. Nah, pada resistornya didapatkan tegangannya itu 3,067 volt. Nah, pada induktor didapatkan tegangannya itu 0,161 volt. Nah, selanjutnya kita akan mengukur pada rangkaian R dan C. Nah, kita pasang seperti pada rangkaian pertama tadi, dari kabel AFG-nya yang merah positif ke merah dan yang negatif ke hitam. Nah, selanjutnya kita akan mengukur gelombangnya seperti percobaan pertama tadi. Dari percobaan tersebut didapatkan gelombangnya seperti itu. Selanjutnya kita akan mengukur pada rangkaian yang kapasitornya. Caranya seperti tadi, sama. Nah, didapatkan hasil gelombangnya seperti ini. Baiklah, untuk gambar gelombang gabungan dari resistor dan kapasitornya seperti berikut. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada rangkaian R dan C. Nah, untuk pada rangkaian A dan B yang ada resistornya didapatkan tegangannya itu 3,319 volt. Nah, untuk pada rangkaian B dan C itu kapasitor didapatkan 0,239 volt. Nah, pada rangkaian yang ketiga, ini pada rangkaian RLC, pertama-tama kita sambungkan dulu seperti tadi kabel dari AFG-nya ke modulnya. Nah, setelah itu kita akan mengukur resistornya. Nah, hasil gelombangnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengukur kapasitornya, sama juga seperti mengukur induktor tadi. Nah, didapatkan hasil gelombangnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengukur rangkaian pada induktor. Nah, seperti ini.
Nah, didapatkan hasil gelombangnya seperti ini. Nah, berikut untuk bentuk gelombang secara keseluruhan dari rangkaian RLC. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada rangkaian RLC. Nah, untuk rangkaian pada resistor itu didapatkan hasilnya 0,912 volt. Nah, untuk rangkaian pada kapasitor itu didapatkan 0,05,60 volt. Nah, untuk rangkaian pada induktor didapatkan tegangannya itu 5,60 volt. Nah, berikut hasil perhitungan persamaan arus dari percobaan yang telah dilakukan pada rangkaian R dan L, R dan C, dan RLC. Nah, dapat dilihat perhitungannya adalah sebagai berikut. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian R dan L itu terdapat beda fasa karena adanya pergeseran fasa yang bisa dilihat dari tegangan dan hasil gelombangnya. Nah, pada rangkaian R dan C itu juga terdapat beda fasa karena terjadi pergeseran fasa yang dapat dilihat juga dari tegangan dan hasil gelombangnya. Nah, untuk rangkaian R, L, dan C itu juga terdapat beda fasa karena terdapat pergeseran fasa yang dapat dilihat dari perbedaan hasil tegangan dan hasil gelombangnya. Baiklah, sekian dari praktikum saya. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Sekian dan terima kasih.